Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Status yang berbeda. Pagi itu akhirnya dia ikut pergi ke kantor. Awalnya dia ingin menggunakan shawl agar menutupi wajahnya, tapi Arden menolak dengan keras. Dia malah meminta Dea untuk berdandan yang sangat cantik, juga menggunakan baju pilihannya, seksi dan elegan. Ini bukan hanya keinginanku, tapi juga anak kita, ucap Arden. Dia tersenyum miring, senyum yang dulu jika dia lihat adalah senyum yang paling mengerikan. Tapi kini dia melihatnya jadi senyum yang sangat mesum. Sebuah hubungan benar-benar bisa merubah sudut pandang. Ayo, ajak Arden. Dia menggandeng erat tangan istrinya, menakutkan jemari satu sama lain. Keluar dari dalam kamar dan menemui Leon di ruang tamu. Lalu bergegas pergi ke perusahaan Harwell Life Assurance. Saat sampai di depan lobi kantor, dia lagi-lagi ragu untuk turun. Leon bahkan sampai turun duluan, demi memberi waktu untuk Tuan dan nyonyanya. Memiliki waktu berdua di dalam mobil sana. Jangan takut, angkat wajahmu. Perusahaan ini sekarang juga adalah milikmu deh. Karena kamu istriku, sedang mengandung anakku. Ucap Arden yang ingin dia jadi pemberani. Bahkan bersikap bosi pun tak masalah bagi Arden. Tapi dia mencebik, tetap saja rasanya tak mudah. Nanti orang-orang akan bilang jika aku menggodamu. Kamu memang terlihat menggoda deh, apa masalahnya? Tanya Arden. Dia menarik pinggang dia untuk mendekat. Aku sudah rindu kita melakukannya di kantor. Ayo turun. Rengek Arden dan dia langsung memukul lengannya kuat. Hingga terdengar bunyi plak yang sangat jelas. Ya ampun deh, kenapa aku dipukul? Kamu, makanya ayo turun. Aku akan selalu menggenggam tanganmu deh. Yakin Arden lagi. Akhirnya mau tidak mau dia turun juga. Tidak mungkin juga dia berada di dalam mobil ini terus. Sudah turun, Arden langsung menggandeng tangan dia erat. Mereka berdua jalan beriringan memasuki lobi dengan Leon yang mengikuti. Seketika kedatangan mereka mencuri perhatian semua karyawan yang ada di sana, menatap dengan mata yang lebih lebar. Arden memang sudah membuat pengumuman tentang pernikahannya dengan dia, tapi tetap saja melihat ini secara langsung membuat mereka begitu antusias. Ada yang ikut bahagia dan mendoakan, ada pula yang iri dan mulai menyalahkan dia. Tapi tak peduli apapun itu, Arden tetap menggenggam tangan istrinya erat. Dia seperti menahan nafas saat melewati lobi dan dilihat oleh semua karyawan di sana. Dia baru bisa bernafas lega saat masuk ke dalam lift. Nafas kasar dia terdengar begitu jelas. Arden bahkan sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya itu. Padahal kantor ini bukan tempat asing. Demi menghilangkan kegugupan dia, Arden melepaskan genggaman tangan mereka. Kini tangan kanannya memeluk pinggang sang istri, bahkan masih sanggup mengelus pula perut istrinya itu. Sudah jangan gugup, bagaimanapun semua orang memang harus melihat nyonya mereka. Dia mencebik, masih merasa geli dan canggung dengan panggilan yang disematkan oleh Arden untuknya. Nyonya, hanya membayangkannya saja sudah berhasil membuat dia bergidik merasa geli. Sementara Arden hanya mampu terkekeh melihat tingkah istrinya ini. Sampai di ruangan Arden, Dea duduk di sofa, sedangkan Arden langsung duduk di kursi kerjanya. Arden tidak akan lama berada di ruangan ini.
Sebentar lagi, dia akan langsung menuju ruang pertemuan untuk menyelesaikan tugasnya kemarin bersama para staf yang lain. Deh, kamu mau ikut bersamaku atau tetap berada di sini? Kemana? Ruang meeting 2. Aku di sini sajalah. Ikut juga tidak apa. Dia menggeleng kuat. Lebih baik main ponsel di sini daripada ikut suaminya pergi. Baiklah, paling lama cuma 2 jam. Kalau butuh apa, panggil saja Oge. Kalau mau tidur ya di kamar. Iya, di ruangan ini memang ada kamar yang biasa mereka gunakan untuk atau hanya sekedar istirahat bersama. Setelah pamit dengan sebuah ciuman dalam, akhirnya mereka berdua berpisah. Kini dia seorang diri berada di ruangan ini, terus bermain ponsel, menunggu waktu berjalan. Sampai akhirnya bosan menghampiri dia, tapi Arden masih juga belum kembali. Masa mau tidur? Ini masih jam 10. Gerutu dia. Dia pun menyandarkan tubuhnya di sofa, namun langsung bangkit kembali ketika terdengar suara pintu ruangan ini diketuk dari luar. Mendadak dia jadi takut, seolah dia adalah pencuri. Padahal ini adalah ruangan suaminya. Tidak enak hati, dia pun segera membuka pintu itu sendiri. Padahal bisa saja dia tinggal menyahuti dan meminta orang itu untuk masuk. Seorang wanita cantik berdiri di depan pintu ruangan ini. Dia tahu, dia adalah sekretaris baru Arden. Sekretaris yang menggantikan dia bekerja di sini. Maaf Nyonya, perkenalkan saya adalah Amanda, sekretaris Tuan Arden. Apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya akan memenuhinya untuk Anda. Jelas Amanda, Arden sudah memerintahkannya untuk menuruti semua keinginan dia. Meski merasa tak nyaman, namun Amanda harus tetap mematuhi perintah tuannya itu. Sedangkan dia tidak langsung menjawab, dia malah memperhatikan lekat-lekat penampilan sekretaris suaminya ini. Amanda menggunakan baju yang cukup berani, ketat di bagian atas dan pendek di bagian bawah. Seksi sekali. Dulu saja dia tidak seseksi ini. Menyadari itu entah kenapa dia jadi merasa kesal. Padahal masalah dress code dan kesopanan sudah dituliskan jelas dalam peraturan perusahaan. Namamu Amanda? Tanya dia. Saat ini dia merasa sebagai senior di bagian sekretaris, bukan istri sang CEO. Apa kamu sudah membaca semua peraturan di perusahaan ini? Tanya dia lagi. Maksud Nyonya? Tentang dress code perusahaan. Amanda mulai paham, dia menurunkan rok span pendek yang dikenakannya, namun tetap saja tidak bisa menutupi semua pahanya. Ih, menyebalkan sekali, sok berkuasa. Kesal Amanda, namun di mulutnya dia mengucapkan kata maaf. Maaf Nyonya, hal seperti ini tidak akan saya ulangi lagi. Jam 11 siang Arden kembali ke ruangannya. Dia langsung disambut dengan raut wajah cemberut sang istri. Deh, kenapa wajahmu seperti itu? Padahal aku pusing, mau dipeluk. Ucap Arden. Dia meletakkan tas kerjanya di meja dan menghampiri sang istri yang duduk di sofa. Di meja sofa ada beberapa makanan yang habis dimakan oleh istrinya ini. Katakan, kenapa wajahmu seperti ini? Tanya Arden lagi, karena dia malah semakin cemberut. Memangnya tidak ada seleksi untuk penerimaan sekretarismu? Arden mengernyit bingung. Pakaian Amanda terlalu seksi, itu tidak sopan. Arden makin mengerutkan dahi. Selama ini dia tidak pernah memperhatikan sekretarisnya, apalagi tentang bajunya. Yang selalu berhubungan dengan sekretarisnya selama ini adalah Leon. Siapa namanya? Amanda.
Bukannya Tiara? Tanya Ardan yang sungguh tidak tahu. Semenjak dia pergi, dia jadi acuh dengan semua itu. Semua pekerjaan hanya dia serahkan pada Leon dan beberapa divisi. Selama ini dia sibuk mencari Dea dan menikahi wanita ini. Tiara itu siapa lagi? Sepertinya nama sekretarisku Tiara. Ih, kesal dia saat melihat wajah suaminya yang bingung, mengisyaratkan jika Arden benar-benar tidak tahu dengan Amanda. Namanya Amanda, ucap dia akhirnya, bicara dengan nada kesal. Dia menggunakan baju seksi. Iya, sudah kamu tegur. Sudah, marahi saja Leon. Selama ini yang berhubungan dengan sekretaris itu adalah dia. Sementara aku sibuk memikirkan kamu. Dia mencabik, ucapan Arden mengandung banyak godaan. Gombal. Kamu sudah makan? Dia mengangguk. Sudah kenyang? Dia mengangguk lagi. Sekarang aku yang lapar. Tenang, aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Sini, biar ku suapi. Tapi aku mau makan yang lain, bukan makan itu. Arden menunjuk makanan di meja dengan bibirnya yang mengerucut. Terus mau makan apa? Ini, jawab Arden. Dia menyentuh istrinya lembut, membuat dia langsung merinding seketika. Kesal deh, suaminya ini jadi sekali. Bersambung.